Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema B subtema 2, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Yang pertama, kita akan membaca percakapan terlebih dahulu. Kita simak bersama-sama ya percakapannya. Melati kagum akan hasil panen kacang tanah milik ayah Nurjanah yang melimpah. Ia ingin mengetahui apa rahasia dari keberhasilan panen Pak Mamat saat ini. Mari kita simak percakapan mereka. Melati bertanya, "Pak, mengapa Bapak menanam kacang tanah?" Pak Mamat menjawab, "Ya Melati, tanaman kacang tanah banyak ditanam di Indonesia setelah padi, jagung, dan kedelai." Melati bertanya lagi, "Di mana kacang tanah ditanam, Pak?" Pak Mamat menjawab, "Untuk mendapatkan hasil terbaik, kacang tanah sebaiknya ditanam di daerah yang mendapat sinar matahari secara penuh." Rani bertanya, "Mengapa demikian, Pak?" Pak Mamat menjawab, "Karena dalam perkembangan daun dan buah, kacang tanah perlu bantuan sinar matahari secara maksimal." Melati bertanya lagi, "Lalu, bagaimana cara menanam kacang tanah, Pak?" Pak Mamat menjawab, "Sebelum menanam, kamu harus memilih biji kacang tanah yang baik dan sudah tua. Kemudian benih kacang tanah dijemur selama 3-5 hari." Rani bertanya, "Mengapa biji kacang tanah harus dijemur dahulu?" Pak Mamat menjawab, "Supaya biji kacang tanah tidak berjamur dan terhindar dari penyakit atau virus." Melati bertanya lagi, "Apa yang harus dilakukan setelah biji kacang tanah itu dijemur?" Pak Mamat menjawab, "Setelah itu, gemburkan tanah dengan cara mencangkul atau membajak dan campurkan kapur atau dolomit dengan tanah, kemudian diamkan selama kurang lebih 2 hari. Made bertanya, "Apakah tanah harus diberi pupuk, Pak?" Pak Mamat menjawab, "Ya Made, taburkan pupuk kandang atau kompos pada tanah sebagai nutrisi tanaman." Made bertanya lagi, "Kapan kacang tanah disiram, Pak?" Pak Mamat menjawab, "Ya Made, jangan lupa untuk menyiramnya setiap pagi dan sore. Kacang tanah akan tumbuh setelah 4-7 hari. Rawatlah tanaman itu seperti kita menyayangi diri kita sendiri." Melati bertanya, "Apakah kita bisa menanam kacang tanah di polybag, Pak?" Mamat menjawab, "Bisa nak, tetapi hasilnya tidak sebaik jika di lahan luas." Melati menanggapi, "Oh begitu, terima kasih Pak atas penjelasannya." Mamat menjawab, "Sama-sama Melati." Nah, tadi percakapannya tentang apa ya? Ya, betul, tentang bagaimana cara menanam kacang tanah dan cara merawatnya. Nah, dari percakapan tadi kita diajak untuk bisa membuat kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini bisa kalian gunakan untuk melakukan percakapan atau juga bisa untuk kalian gunakan saat kalian melakukan wawancara. Nah, di bawah ini ada kata tanya yang tepat untuk membuat kalimat pertanyaan. Yang pertama, apa, yaitu untuk menanyakan benda atau hal yang dilakukan. Yang kedua, siapa, untuk menanyakan subjek atau orang atau pelaku. Yang ketiga, di mana,
untuk menanyakan tempat. Yang keempat, mengapa untuk hal yang perlu penjelasan. Yang kelima, bagaimana untuk menanyakan cara suatu proses terjadi. Yang keenam, kapan untuk menanyakan waktu. Yang ketujuh, berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak suatu benda. Nah, ketujuh kata tanya ini dapat kalian gunakan untuk membuat pertanyaan ketika kalian melakukan wawancara atau percakapan dengan teman atau orang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan sederhana. Nah, yang pertama adalah pecahan setengah. Jika sebuah semangka dipotong menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagian disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Ditulis seperti ini. Masih ingat ya pembelajaran yang kemarin? Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada satu buah semangka lalu dipotong menjadi dua, maka akan menghasilkan pecahan setengah atau bernilai setengah. Lalu pecahan sederhana yang kedua, 1/4. Jika sebuah semangka dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut 1/4 atau 1/4. Ditulis seperti ini. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Nah, ini ada contohnya. Ada satu buah semangka lalu dibagi menjadi 4 bagian, dipotong-potong menjadi 4 bagian, maka hasilnya akan seperti ini, ada 4 semangka. Pecahan sederhana yang ketiga adalah 1/3. Jika sebuah kayu dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut 1/3 atau 1/3. Maka ditulis seperti ini. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 3. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah kayu panjang lalu dipotong menggunakan gergaji sebanyak 3 bagian, maka hasilnya akan seperti ini, 1/3. Pecahan sederhana yang selanjutnya adalah 1/6. Jika sebuah bambu dipotong menjadi 6 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut 1/6 atau 1/6. Ditulis seperti ini, di mana pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 6. Nah, ini ada ilustrasinya seperti ini. Ada satu buah bambu panjang lalu dipotong menjadi 6 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka disebut 1/6. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Tetap semangat.